saya Muhammad Iqbal Maulana Hakim dari S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melakukan tindakan kajian pada adik mengenai psikososial dan tumbuh kembang adik. Nah, sebelum saya melakukan itu, saya ingin putar waktu kurang lebih 5 menit. Nah, apakah adik bersedia? Oke, kalau adik bersedia, boleh tahu nama adik siapa? Tina siapa? Afina Damianti. Oh, Afina Damianti. Kelas berapa? Kelas 5. Oh iya. Umurnya berapa? 11 tahun. 11 tahun. Oh iya. Keseharian adik di rumah gimana? Apakah mengerjakan suka membantu orang tua? Ya. Suka membantu orang tua? Ya. Seperti apa? Mungkin ngepel, nyapu. Di rumah dengan teman sebaya bagaimana? Bermain seperti kebakaran. Suka bermain juga sama teman sebaya ya di rumah. Untuk keseharian di sekolah, kan sekarang udah nggak sekolah, maksudnya lagi di rumah karantina gitu ya. Pas banyak tugas itu adik ngerasa terbebani enggak? Iya. Ngerasa terbebani, tapi bagaimana adik menyelesaikan masalah itu? Maksudnya itu kita nonton TV dulu, baru udah selesai kita Ya. mengerjakan lagi. Berarti istirahat. Ya, biar nggak stres ya. Iya. Kalau masalah lain mungkin adik punya itu terlalu terbebani, kan itu terlalu terbebani. Nah, Enggak. untuk enggak terbebani. Enggak, yang tugasnya. Tugasnya. Kalau kalau boleh tahu cita-cita adik apa ya? Koki. Oh iya, jadi koki. Berarti gimana sih biar adik menanggapi cita-cita, misalnya kayak bantu ibu masak enggak di rumah? Iya. Suka bantu ibu masak juga? Oh, bagus sekali. Mungkin itu saja ya. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Kedepannya sukses buat adik. Semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Semoga jadi anak yang solehah, Amin. bisa mengangkat derajat keluarga. Amin, ya. Oke, kalau mungkin kedepannya kalau ada apa-apa bisa sharing-sharing lagi sama saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Raffi Daino Sabana. Benar. Selamat malam, saya Riyadi Bayu Pratama. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaanmu pagi ini? Alhamdulillah. Saya lihat mata adik tampak merah dan sebat. Bagaimana tidurnya semalam? Kurang tidur. Baik, sesuai perjanjian, sekarang kita akan mengidentifikasi krisis yang terjadi pada adik. Kalau boleh tahu mau di mana tempatnya? Di sini dulu. Baiklah, tempatnya di sini saja. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah adik bersedia? Sedia. Baiklah. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sesuai kesepakatan kita akan diskusi masalah yang adik hadapi. Coba jelaskan apa yang terjadi sehingga adik merasa sedih dan sulit tidur. Aku telah gagal, aku bodoh, aku malu dengan semua yang terjadi pada diriku. Coba jelaskan apa yang menyebabkan kamu merasa gagal dan bodoh. Aku bodoh karena tidak bisa menjadi juara dalam kompetisi. Apa yang menjadi keinginanmu? Aku ingin membuat mama bangga jika aku juara. Saya memahami apa yang kamu rasakan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Mama akan sangat bangga jika kamu mampu bangkit dan menjadi orang yang kuat. Kamu tidak sendiri. Jadikanlah kegagalan sebagai guru yang berharga. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Lihatlah Mama.
Dia sangat mengharapkan kamu bangkit dan menjadi anak yang tangguh. Pandanglah mama dan tersenyum pada mama. Kamu harus bangkit menjadi anak yang tangguh dan berjanji untuk belajar lebih giat untuk hari esok yang lebih baik. Aku janji mau bangkit kembali, belajar lebih baik. Alhamdulillah, kalau begitu kita sudah selesai. Bagaimana perasaan adik sekarang? Alhamdulillah sudah lega. Coba sebutkan kembali masalah yang terjadi. Pertama, saya tidak gagal menjadi juara. Kedua, saya kurang tidur. Ketiga, saya menyesal dengan kejadian tadi. Saya senang melihat kamu tersenyum kembali. Mulai sekarang kamu harus menyiapkan diri lagi untuk belajar lebih baik. Tuliskan rencana kamu untuk minggu depan ya. Iya. Besok saya akan kesini lagi untuk menunjukkan rencana 1 minggu ke depan. Sampai jumpa besok. Sebelum saya pergi, saya akan mendoakan adik. Adik cukup memahami saja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma rabbana si ajibil ba'sya. Amin. Isi anta syafi. Amin. La sifa ila sifauka. Amin. Jika'a anta yubiru sakoman. Amin. Baik, kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Rafni, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini kalau saya bertemu dengan Ibu siapa? Sri Ati-Ati. Sri Adiati. Ibu Sri punya cucu ya? Iya, Kalau boleh tahu usianya berapa dan namanya siapa? namanya Afrika Putri Adiningtyas, berumur 8 tahun. 8 tahun. Kalau saya boleh tahu, selama perkembangan Afrika yang usianya 8 tahun ini, apakah mengalami kendala atau kesulitan? Kalau mengenai pelajaran tidak ada kendala. Malah dia dapat ranking pertama. Tapi kalau mengenai Sosialisasi gitu. sosialisasi itu dia masih agak pemalu. Jadi kurang familiar sama teman-teman, mungkin sama gurunya juga. Jadi itu karena permasalahannya itu mengenai harga diri ya Bu, jadi dia yang masih kurang percaya diri, Iya, untuk kurang percaya bersosialisasi. diri. Nah, kita akan membahas permasalahannya itu mengenai perkembangan, khususnya perkembangan di usianya kita. Kalau boleh nanti tempatnya di sini saja ya Bu ya, untuk berdiskusinya. Iya. Nanti durasi waktunya sekitar 10-15 menit. Ibu bersedia? Iya. Baik, kita mulai ya Bu. Jadi bisa dilihat dari PowerPoint ini menjelaskan mengenai perkembangan usia pada usianya anak-anak 6 sampai 12 tahun. Perkembangannya itu ada motorik kasar halus, terus ada juga kognitif, bahasa, sosialisasi. Untuk yang kasar mungkin usianya Apiko sudah bisa untuk bersepeda, terus bisa berlari. Untuk yang halus pun dia sudah paham mengenai tulisan ya Bu. Iya. Sudah paham, apalagi tadi malah peringkat pertama di sekolahnya. Ini psikososialnya di usianya dia saat ini, permasalahannya adalah mengenai ya tadi itu Bu, yang akan percaya diri dan tidak harga diri rendahnya itu, dan hubungan dengan orang terdekat dan orang yang jauh itu biasanya ada kendala seperti itu. Lalu ada juga perkembangan psikoseksual juga, dimana pada fase ini perkembangannya itu konsep nilai dan harga diri seseorang dan masalah seksual itu biasanya udah mulai masa pubertas, tapi mungkin kita belum di masa ini. Lalu ada kognitif, kecenderungan untuk memperoleh dan mendapatkan nilai yang baik sebagainya, dan mematuhi peraturan. Biasanya mungkin di sekolah ada peraturan mengenai sekolah ya, Iya. mengikuti, termasuk anak yang baik gitu. Lalu ada juga perkembangan moral, di mana keinginan untuk meningkatkan menyenangkan orang lain.
kesejahteraan biasanya itu dari lingkungan eksternal dan internal. Kalau internal sendiri nanti dari faktor keluarganya, kalau eksternal itu bisa dari lingkungan Afika bermain. Nah seperti itu Bu, jadi kalau saya boleh tahu, kalau di sekolah sendiri prestasi apa yang sering diperoleh di sekolah? Begitu mengenai pelajaran, dia selalu dapat ranking pertama. Kalau mengenai olahraga ya biasa-biasa aja sih. Kalau lomba-lomba itu belum diikuti gitu. Selama ini belum ada lomba-lomba. Nah pas Afika mendapatkan nilai yang bagus, peringkat 1 juga, respon dari keluarga itu seperti apa Bu? Ya mestinya senang sih, tapi ya kita harus lebih rajin membimbing dia. Benar sekali. Jadi kita juga selalu memberikan pujian dari semua hasil karya dia, baik itu jelek atau enggak, itu salah satu Bu. Jadi karena kita ngasih pujian itu otomatis harga diri dia dan kepercayaan dirinya itu bisa meningkat, karena dia merasa yang dilakukan itu tidak percuma seperti itu. Kalau mungkin sekian ini yang ingin bertanya. Itu paling cara mengatasi dia tuh percaya diri bagaimana. Ya, untuk mengatasinya pertama kita memfasilitasi. Jadi misalnya Afika tuh suka akan menggambar atau bernyanyi, nah kita tuh setidaknya memfasilitasi hal tersebut. Jadi bukannya kita memberi batasan untuk Afika, tapi kita malah memberi kebebasan. Nah kebebasan itu tetap diawasi. Nah, mungkin cukup itu Bu untuk diskusi saat ini. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Ya cukup. Kalau itu saya ingin bertanya untuk Ibu satu pertanyaan mengenai diskusi tadi. Saya menjelaskan jika Afika ini mempunyai keinginan sesuatu, harusnya kita memberikan fasilitas serta apa mungkin. Ya paling yang jelas kita memberi dorongan, memberi bimbingan, memberi pujian, terus ya biar dia lebih bersemangat. Mungkin kalau misalpun ada poin-poin yang dari ibu dan keluarga belum dilakukan, itu bisa diterapkan ke depannya. Ya, harga diri atau kepercayaan diri dari Afika tuh bisa meningkat. Jadi dia tidak terlalu lemah buat masa depannya dia bisa percaya diri gitu. Mungkin itu pun untuk saat ini. Insya Allah minggu depan saya akan kembali lagi ke sini untuk menjelaskan mengenai metode dengan cara kita berkomunikasi untuk anak yang memiliki percaya diri yang rendah seperti itu. Mungkin tempatnya juga di sini ya. Sebelum itu saya akan mendoakan ibu dan seluruh keluarga semoga selalu diberi panjang dan kemudahan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa anta syarif la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan nggak? Boleh. Kenalin ya, namanya Mbak Sekar. Namanya adik siapa? Afika. Usianya berapa? 8. 8 tahun. Udah sekolah apa? SD? SD Kelas? kelas 2. Hebat. Afika sedang gambar apa ini? Di rumah. Afika suka gambar? Suka Suka gambar? Iya, ada gambar apa aja? gambar awan, burung, matahari, sawah, perabot sawah, rumputan, pagar, sama rumah, sama batu. Afika gambar sendiri. Sama sendiri Afika bisa dong ngarang-ngarang sendiri gambarnya. bisa Nih, kok kenapa kalau sawah warnanya hijau? Kenapa? karena daun
Gaun hijau ya? Iya. Hebat. Kalau matahari? Hari karena warnanya kuning sama Cerah ya? Cerah ya? ya. Hebat. Afifah pernah ikut lomba mewarnai belum? Belum Belum pernah. Tapi mau ikut gak? mau. Mau ikut? Hebat. Kalau gitu, semoga Afifah kedepannya bisa lomba yang lebih bagus lagi, terus bisa ikut lomba. Dia dapat juara. Mau nggak? Mau. Mau. Oke. Mbak Sekar pamit dulu ya. Ya. Afifah lomba yang bagus lagi. Oke? Oke. Dadah Afifah. Assalamualaikum.